Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Titik Sianingsih, pengampu bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teks prosedur. Namun sebelum kita mempelajari teks prosedur, tidak ada salahnya saya selalu mengingatkan agar kalian mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan interaksi sosial. Baiklah, kita akan mempelajari teks prosedur. Dalam pembelajaran kali ini, tujuannya adalah 1. Siswa mampu menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. 2. Siswa mampu menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Dan yang ketiga, siswa mampu menuliskan struktur teks prosedur. Tentu, teks prosedur merupakan materi yang pernah kalian terima di jenjang sebelumnya. Ya, sebagai persepsi atau juga pembuka dalam teks prosedur, mari kita simak lagu berikut ini. Ya, demikian tadi contoh dari teks prosedur. Ya, mengapa lagu tersebut tergolong dalam teks prosedur? Mari kita simak apa arti atau maksud dari teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk untuk melakukan, menggunakan atau membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Ya, kalau kita perhatikan lagu tadi yang berjudul Layang-Layang, bisa kita kategorikan menjadi teks prosedur karena di dalam lagu itu berisi tentang langkah-langkah membuat sebuah layang-layang. Ya. Kemudian ciri-ciri umum teks prosedur. Jadi teks prosedur memiliki ciri-ciri umum. Di antaranya apa? 1. Memuat langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya, karena namanya juga prosedur, maka di dalamnya harus memuat langkah-langkah. Ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah bersifat urut. Jadi langkah-langkah yang dituliskan dalam teks prosedur harus urut. Selanjutnya, menggunakan kalimat perintah yang lugas agar langkah atau petunjuk mudah dilaksanakan atau diikuti. Jadi kalimat yang digunakan dalam teks prosedur berupa kalimat perintah. Yang keempat, untuk prosedur membuat sesuatu dilengkapi dengan bahan dan alat. Jadi kalau prosedur atau teks prosedur itu membuat sesuatu, misalnya memasak nasi goreng atau membuat layang-layang, maka harus disertakan bahan dan alatnya. Kemudian yang kelima, teks prosedur dapat dilengkapi dengan pengantar yang berisi informasi umum tentang sesuatu yang dibuat atau dilaksanakan, dan penutup berupa simpulan atau rekomendasi. Jadi selain langkah-langkah sebagai inti dari teks prosedur, bisa juga dilengkapi dengan pengantar
Kemudian juga dilengkapi dengan penutup yang berisi simpulan atau rekomendasi. Tujuan teks prosedur. Teks prosedur memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan, digunakan, atau dibuat dengan langkah-langkah urut. Jadi di sini tujuannya adalah menjelaskan bagaimana sesuatu itu dilakukan, bagaimana sesuatu itu digunakan, atau bagaimana sesuatu itu dibuat. Tentunya harus diikuti dengan langkah-langkah. Kita lanjut ke struktur teks prosedur. Struktur atau bagian dari teks prosedur bisa kita lihat. Yang pertama ada tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Jadi tujuan merupakan pengantar ya. Biasanya terletak di awal karena memang sebagai pengantar topik. Yang kedua ada material, merupakan bahan dan alat yang digunakan dalam teks. Ya, ini tentu untuk teks prosedur yang membuat seperti yang dibahas sebelumnya. Jadi untuk yang teks prosedur bukan membuat, bagian kedua bisa dihilangkan. Yang ketiga, langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Ya, di sini berisi langkah-langkah atau petunjuk atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pembaca. Dan yang keempat, penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Jadi penegasan ulang itu bisa berupa simpulan tadi atau rekomendasi agar apa yang akan dilakukan dalam teks prosedur bisa berjalan dengan baik. Ya, mari kita mencoba menganalisis struktur teks prosedur berjudul Kiat berwawancara kerja dari buku teks pelajaran halaman 13 sampai dengan 14. 1. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan. Dalam bagian teks tersebut, tujuan terletak pada paragraf 1. Bagaimana bunyi kalimatnya? Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam dan seterusnya. Jadi di sini sebagai pengantar bahwasanya apa yang diungkapkan atau apa yang akan dibahas itu tentang wawancara. Jadi sebagai pengantar ke topik inti wawancara. Kemudian yang kedua, langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait topik yang dibahas. Itu akan kita temui pada paragraf 2 sampai dengan 9. Contoh kalimatnya yaitu kita harus berbicara dengan jelas. Ini adalah suatu petunjuk atau langkah. Selain itu, diperhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara. Kemudian bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Kemudian pada saat berbicara hindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Ya, itu adalah petunjuk atau langkah-langkah yang harus digunakan dalam berwawancara. Berikutnya yang ketiga, penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Terletak pada paragraf 10. Ya, kalimatnya bisa kita baca. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Jadi ini suatu simpulan. Jika kita sudah melakukan hal-hal baik yang disebutkan di langkah-langkah, maka akan meninggalkan kesan layak. Ya, itu analisis struktur teks prosedur berjudul Kiat berwawancara dengan baik. Ya. Selanjutnya sebagai pendalaman materi, silahkan Anda kerjakan latihan berikut. Yang pertama, bacalah teks prosedur berjudul Kiat tetap semangat pada hari Senin dalam buku teks pelajaran halaman 24 sampai dengan 25. Selanjutnya, tuliskan 3 pernyataan penting dari teks tersebut. Dan yang ketiga, analisislah strukturnya dengan menuliskan kalimat inti dari bagian teks tersebut. Semoga dengan melakukan atau mengerjakan latihan ini, pemahaman teks prosedur Anda lebih baik. Ini merupakan sumber belajar atau juga
referensi yang saya gunakan. Jadi Anda boleh menggunakan buku lain yang sekiranya mendukung tentang materi teks prosedur. Ya. Demikian teks prosedur. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.